Oke, Iya betul Pak Jantoni. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu, kira-kira Bu? Baik, terima kasih Pak Jantoni sebelumnya Pak. Ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak sebetulnya dari, ketika saya melaksanakan, peran sebagai coach dalam sesi coaching ini Pak. Dari 3 kompetensi, saya terutama ingin mengembangkan berkaitan dengan, bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif Pak. Begitu Pak. Oh, jadi fokusnya di pendengar ya Bu ya, jadi coach itu memang penting sekali ya Bu ya, untuk kita bisa mendengar apa yang ingin disampaikan oleh coach kita. Baik Bu, Betul Pak Jantoni. nanti kira-kira Ibu ingin saya amati di bagian khusus di bagian, mendengar ya Bu ya, lebih utama ya Bu ya? Betul Pak Nah Jantoni, harapan karena dari ya harapan dari Ibu apa kira-kira Bu, yang ingin, saya lakukan, yang akan kita lakukan bersama Bu? baik Pak Jantoni, harapan saya dari sesi coaching ini, saya, akan lebih fokus Pak, ketika melakukan coaching, ketika menjadi pendengar yang aktif Pak. Karena seringkali saya ter-distract Pak, ketika Oh. melakukan, sesi coaching itu ketika ada hal-hal yang mendistract saya itu kadang kala saya, hilang begitu, hilang fokus, menjadi pendengar yang aktif begitu Pak. Oh, jadi, khusus untuk hal ini tentu, eee, kita ingin melihat bersama ya, Bu, ya, bagaimana, Betul Pak Jantoni. Ibu menilai sendiri, dari hal yang ingin Ibu kembangkan tadi ya, Bu, ya. Baik, terima kasih, Bu. Boleh nanti kita lihat, berharap nanti di course-nya bisa berjalan dengan lancar ya, Bu, ya. Baik, Nah, terima kasih Pak ada hal Jantoni. lain masih ada hal lain, Bu, kira-kira yang Sementara ingin kita observasi? sementara cukup itu dulu Pak Jantoni. Karena itu Baik, memang terima salah kasih. satu, kelemahan saya untuk saya coba selalu tingkatkan Pak Jantoni. Baik, mudah-mudahan berhasil ya, Bu, ya. Nanti kita akan, Amin, terima kasih support-nya supervisi Pak Jantoni. supervisi benar di bagian yang memang Ibu ingin kembangkan. Terima kasih, Bu. Nanti kita sampai ketemu di pelaksananya, Bu, ya, di tahap 2 tentunya nanti Ibu akan melaksanakan praktek coach tadi. Baik Ya, Bu. ya, terima kasih Pak Jantoni. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu nanti, Bu, di Iya, Pak. Kasih. Baik, selamat malam Ibu Rosalina. Ya, selamat malam Pak Jantoni. Bu, seperti yang kemarin Bu, Ibu, menyampaikan ke saya, ingin ketemu dengan saya Bu Rosa. Kira-kira apa Bu ya yang ingin disampaikan Bu? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Jantoni sudah meluangkan waktu untuk saya nih Pak. Saya ingin, Ya. coaching dengan Bapak nih terkait pribadi saya Pak, kaitannya dengan bagaimana manajemen waktu Pak. Saya agak kesulitan nih Pak Jantoni dalam mengatur waktu nih Pak, terkait dengan beberapa pekerjaan yang saya, lakukan Pak. Oke. Jadi, Iya. untuk rencana pertemuan hari ini, terkait dengan manajemen waktu ya Bu ya, berarti ya Bu ya? Betul betul Pak Jantoni. Mudah-mudahan Pak Jantoni bisa bantu saya Oke. nih Pak, untuk menemukan solusi Pak, terhadap apa yang saya alami ini nih Pak, saat Ya, ini. saya yakin nanti, Ibu bisa menemukan sendiri. Ya mudah-mudahan ya Bu ya, tapi, kita, akan buat pertanyaan-pertanyaan terbuka nih ya Bu ya. Kira-kira Baik. apa tujuan dari Ibu untuk, lebih baik lagi mengenai waktu ini Bu? Kira-kira apa tujuannya Bu? Baik Pak Jantoni, jadi gini Pak Jantoni, sebelumnya saya cerita sedikit nih Pak. Saya itu kebetulan saat ini, diamanahkan sebagai kepala sekolah Pak, di sekolah. Tapi saya juga punya Oh peran ya. lain Pak, kebetulan saya aktif di organisasi, profesi, dan saat Oh ini ya Bu. diamanahkan
sebagai direktur di lembaga sertifikasi profesi. Kemudian saya juga alhamdulillah kemarin tuh di tahun 2023 dipercaya gitu, diamanahkan menjadi master asesor di BNSP, Pak, di Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Oh, Sehingga saya agak kesulitan nih, Pak, mengatur waktu, apalagi saat ini saya juga mengikuti program pendidikan guru penggerak gitu. Jadi, waduh dengan beban kerja yang tinggi, kadang-kala kegiatan bersamaan harus, ke luar kota juga gitu, bagi waktu ini yang saya agak-agak kadang-kadang mumet juga, sedikit stres. Jadi saya mohon, oh iya Bu ya. masukan-masukan dari Pak Jantoni. Jadi Kira-kira bagaimana tugas dan ngatur tanggung waktu? jawab yang sedang Ibu jalani ya berarti Bu ya. Dari Betul tugas betul, Pak tersebut Jantoni. ya Ibu Rosalina kira-kira itu mana yang menjadi prioritas itu? Yang mungkin dilihat dari segi pencapaiannya, Ibu Rosalina yang mana kira-kira yang lebih mungkin harus dikejar, harus ini menjadi target? Target Ibu di mana untuk ketiga tadi ya tugas yang berbarengan itu sejalan? Kira-kira mana target yang ingin Ibu Rosalina prioritaskan gitu? Baik Pak Jantoni, saya tuh agak bingung Pak, karena semuanya prioritas Pak. Jadi saya agak bingung membaginya Pak, karena dengan tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah, begitu Pak, yang sudah diamanahkan oleh yayasan dan sebetulnya memang mulanya berawal dari sekolah sebetulnya Pak. Tapi karena sudah menerima tanggung jawab itu dan ternyata berproses dengan baik, akhirnya dipercaya begitu di BNSP dan membuat pernyataan gitu di sana juga harus bersedia gitu ditempatkan dimanapun ketika menjadi narasumber gitu, ketika menjadi asesor, itu saya harus bersedia gitu ditempatkan. Itu membuat saya akhirnya jadi dilema, Pak. Iya, Apalagi dengan adanya program benar-benar pendidikan ya. guru menjadi prioritas Berarti juga seperti gitu kan. waktunya itu 24 jam kurang ya berarti ya Bu Rosalina. Sepertinya demikian, Kira-kira Pak. Bu Jadi mau tanya Bu untuk ketiga tadi tugas tadi itu semuanya offline atau ada yang online Bu kira-kira? Kalau yang online memang ini beberapa kegiatan di pendidikan guru penggerak alhamdulillah online, Pak. Tapi untuk Oh. kegiatan dengan BNSP di sekolah gitu kan, ini dilakukannya secara offline, Pak. Dan seringkali dari BNSP itu menugaskan saya keluar kota begitu, Pak. Jadi meninggalkan sekolah itu kadang-kadang saya harus izin dengan yayasannya agak-agak aduh tarik ulur bagaimana ya cara izinnya begitu. Baik. Baik Bu Iya, Rosa, itu kan sebuah kesempatan ya Bu ya. Itu kan peluang ya Bu ya. Eh, betul, ini kan sebuah kesempatan yang Ibu dapatkan ya. Artinya banyak orang juga yang bersaing mungkin yang ingin mendapatkan itu tapi justru belum dapat. Tapi Ibu sendiri bisa mendapatkannya Bu ya. Itu sebuah kesempatan ya, peluang yang jangan alhamdulillah disia-siakan Bu Pak. Rosalina ya. Kalau di sekolah sebagai kepala sekolah biasanya tugas Ibu handle sendiri atau punya staf Bu kira-kira? Saat ini alhamdulillah saya memiliki 4 Ke wakil, Pak, dan alhamdulillah ke-4-nya sih memang oh, support gitu terkait dengan ini, Pak. Ketika saya ada tugas-tugas keluar, alhamdulillah sih mereka bisa meng-handle, Pak, kegiatan-kegiatan di sekolah, tapi tetap saya pantau secara, jarak jauh. daring juga bisa dipantau Ibu ya. Bahkan Betul, sekarang Pak, dengan apalagi CCTV sekarang juga bisa WhatsApp dicek ya. ya Bu ya. Betul, dengan CCTV saya Monitoring bisa itu cek begitu, bisa dicek Bu ya. Nah di mana pun, itu kapanpun. kan kira-kira ada hambatan nggak Bu kira-kira? Ada hambatan dan gangguan nggak kira-kira selama proses ini berjalan ini? Hambatan yang bermakna sih alhamdulillah sejauh ini belum, Pak Jantoni. Tapi memang, kadang kala datangnya dari saya sendiri, Pak. Ada rasa tidak enak begitu, Pak, dengan meninggalkan,
tugas itu tapi juga jadi seperti apa, orang selingkuh jadi bahkan mentiga gitu, dari Iya berarti. jadi datangnya kadang kala hambatan itu ada dari diri saya sendiri, tapi ya saya berupaya kadang kala berdamai gitu dengan diri sendiri, mencoba ya ini pilihan gitu kan sudah saya pilih, maka mencoba untuk menjalani gitu Pak, dengan baik, semaksimal mungkin. Oke. Ibu Rosalina berarti sudah bisa menemukan solusinya ini berarti ya Bu ya? Solusi untuk mengatasi Iya tadi ya memang seperti peran ibu harus berjalan secara simultan ya Bu ya. Di sana tidak tertinggalkan sebagai kepala sekolah, terutama edukasi ibu di situ, karena wakil ada bisa didelegasikan berarti Ibu ya. Ibu Rosa iya bisa menemukan betul. ini berarti, bisa benar-benar bisa mengatasi hambatan tadi ya Bu ya. Terima kasih, Iya berarti Pak solusinya Jantoni. itu Bu ya, benar bisa diterapkan sebagai kepala sekolah, sebagai asesor dan lain-lain ya Bu ya. Nah lalu Iya Pak, rencana Ibu ke depan seperti apa Bu? Untuk mencapai tujuan ke tadi depan yang ingin Ibu Rosalina dapatkan, apa kira-kira rencana yang Ibu Rosalina akan lakukan gitu? memang, rencananya saya akan terus, menjaga komitmen untuk berkoordinasi secara kontinu ya Pak ya, dengan wakil khususnya dengan para wakil di sekolah, menjaga hubungan begitu Pak, agar tetap harmonis, sehingga dapat membantu tugas-tugas yang lain begitu Pak Jantoni. Termasuk juga menjaga hubungan dengan yayasan, kebetulan kami kan sekolah swasta ya Pak, yang mau Oh nggak iya mau Bu, iya karena ini di bawah benar ya. menjaga hubungan ini agar yayasan tetap, percaya dengan berbagai tugas di luar sekolah, segala proses itu manajemen yang ada di situ bisa berjalan dengan itu Pak Diantoni. Apa yang menjadi indikator kira-kira Bu? Indikator keberhasilan Ibu untuk menjalankan peran Ibu yang 3 tadi apa kira-kira indikatornya? Kalau boleh tahu. Kalau untuk di sekolah ya Pak ya, di Ya, untuk sekolah di ya sekolah. indikatornya ya, kinerja guru maupun murid tetap baik gitu Pak, dengan terlihat dari, hasil raport mutu pendidikan, misalnya dari hasil, asesmen, kemudian juga, dari penilaian kinerja oleh yayasan juga mudah-mudahan, baik begitu Pak. Itu menjadi salah satu indikator dan di BNSP juga, proses, penugasan saya, tetap bisa berjalan baik gitu Pak ya indikator keberhasilannya Pak. Oke. Baik Bu, saya mendengar keberhasilan Ibu ingin tetap tercapai Bu ya, indikator itu poin-poin dalam peran Ibu tadi ya sebagai kepala sekolah, sebagai asesor. Mungkin ada hal lain Bu, ada hal lain nggak kira-kira yang ingin Ibu siapkan untuk bisa mencapai target tadi yang sudah Ibu buat, sudah susun? Ada nggak dari Ibu sendiri hal lain yang ingin Ibu terapkan supaya ini bisa berjalan sesuai dengan target yang sudah tadi Ibu sampaikan? Mungkin Eee, ada dari Ibu. mungkin ya Pak Antoni ya, dari saya yang menjaga hati ya kan gitu Pak, agar agar apa yang, hal-hal yang negatif kadang-kadang muncul di diri saya gitu Pak, saya coba redam itu gitu untuk tetap berpikir positif bahwa semuanya bisa berjalan baik, begitu Pak Antoni. Berarti bahwa memang sesuatu itu kalau kita lakukan positif ya bisa dicapai ya Bu ya. Jadi memandang sesuatu hal yang ya mungkin tantangan tadi ya seperti yang masalah yang muncul
bisa terjadi ya ketika Ibu mungkin menjalankan peran ini akhirnya tidak optimal, tapi dari Ibu sendiri menemukan sesuatu hal yang positif. Artinya kita menganggap bahwa orang lain juga bisa membantu kita karena keberhasilan kita juga karena ada peran orang lain juga ya Bu ya. Bagus Bu, Ibu sudah Betul Pak Jantoni. memasukkan satu membudayakan positif ya untuk dari segi waktu tadi Bu ya. Nah lalu untuk ini Bu, kira-kira apa komitmen dari Ibu sendiri untuk rencana Ibu ke depannya? Rencana aksi Ibu apa komitmen Ibu? Komitmen saya akan terus menjaga tadi Pak, konsistensi gitu Pak, terkait dan kemudian kaitannya dengan kesehatan mental terutama ya Pak, kesehatan mental. Karena kadang-kala kan dengan begini kadang kita depresi juga ya Pak, dengan beban-beban tugas yang luar biasa ya, yang menjaga pikiran agar tetap positif. Itu komitmen saya untuk terus yang utama ya berpikiran positif Pak. Bahwa semuanya mungkin dan dari Ibu dengan sendiri ya gimana Bu? Ya Pak, terutama menjaga hubungan dengan Tuhan ya Pak, percaya bahwa seseorang gitu di satu tempat pasti punya tujuan begitu dan ada alasan kenapa ditempatkan di situ begitu Pak Jantoni. Baik Bu, Ibu Rosalina akhirnya ternyata bisa menemukan solusinya Bu ya. Mungkin dari Ibu Rosalina masih ada keraguan nggak dalam hati Ibu untuk bagaimana memanage waktu Ibu untuk menjalankan peran Ibu tadi untuk masih ada keraguan nggak dari Ibu sendiri? Terima kasih Pak Jantoni, malam hari ini luar biasa Pak. Saya berdiskusi dengan Bapak, ini rasanya plong begitu lega gitu. Apa yang kadangkala pikiran-pikiran yang negatif muncul kadangkala tiba di pikiran saya saat ini kembali lagi fresh begitu Pak untuk terus tetap berpikiran positif begitu Pak Jantoni. Terima kasih Pak Jantoni untuk sesi coaching dari Bu Rosalina udah nggak ada keraguan ya Bu ya. Insya Allah Pak Jantoni. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk solusi yang sudah Ibu Rosalina temukan dari diri Ibu sendiri, akhirnya bisa menjalankan peran itu Bu ya. Terima kasih Bu sekali lagi. Jangan bosan-bosan Bu ya ketika nanti kita bisa berbagi peran Bu ya. Mudah-mudahan kami atau saya sendiri bisa seperti Ibu juga nih, bisa menjalankan peran yang berbeda tapi bisa mengatur waktu dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Jantoni untuk sesi malam hari ini. Di stop dulu Pak Jantoni. Baik, selamat malam Bu. Selamat malam Pak Jantoni. Bagaimana perasaan Ibu? Tempo hari kita sudah melaksanakan ya praktek coach ya, Ibu Rosalina sudah mempraktek coach terhadap coachingnya. Apa yang Ibu Rosalina rasakan dari perform Ibu pada saat pelaksanaannya coach itu? Alhamdulillah saya merasa lega Pak Jantoni, mungkin karena ada faktor motivasi diri begitu Pak, karena Bapak mengamati saya pada saat sesi coaching, saya berupaya fokus menjadi pendengar yang aktif Pak. Gitu Pak Jantoni. Jadi saya merasa lega Pak, karena saya bisa berupaya memfokuskan diri untuk menjadi pendengar yang aktif Pak Jantoni. Kira-kira apa Bu yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena di sesi-sesi tadi ketika iya Pak Jantoni, baik, karena ketika tadi sesi coaching saya dengan Bu Emi, saya berupaya untuk mencatat setiap poin-poin inti dari apa yang disampaikan oleh coaching. Begitu Pak Jantoni. Baik, akhirnya Ibu bisa merasakan ya Bu ya, Ibu sendiri bisa mampu mempraktekkan ya menjadi
coach yang baik terhadap coach Ibu. Apakah boleh saya ingin menyampaikan beberapa hal dari hasil pengamatan saya, Bu Rosalina? Baik, silakan Pak Jantoni dengan senang hati, Pak. Saya ingin mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif, Pak, dari Bapak untuk pengembangan kompetensi saya, terutama terkait dengan coaching ini. Silakan Pak Jantoni. Baik, Bu Rosalina, setelah saya mengamati dari awal Ibu mempraktikkan tadi, praktek coach itu sudah sangat baik, Ibu ya. Saya lihat ada alur ceritanya itu terlihat di situ, terlihat tujuannya, identifikasinya cukup jelas, kemudian rencananya juga cukup bagus, dan menimbulkan sebuah tanggung jawab ya Bu ya dari coach Ibu sendiri, akhirnya merasa bahagia, plong sepertinya. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu Rosalina sudah sering kayaknya Bu ya melakukan coach ya Bu ya? Beberapa kali memang sudah saya lakukan, Pak, terkait dengan coaching ini. Namun ya tadi kelemahan saya adalah bagaimana menjadi pendengar yang aktif itu untuk tetap fokus begitu, Pak, agar konsisten, Pak. Benar sekali Bu. Nah, dari apa yang Ibu rencanakan tadi, saya lihat memang sudah bagus Bu. Harapan kita pendengar yang baik itu bisa terus ditingkatkan ya Bu ya. Saya lihat coach Ibu sudah sangat merasakan bahagia ya, bisa menemukan permasalahan sendiri, menemukan jawaban, akhirnya kompetensinya potensinya bisa berkembang. Bagus, sangat bagus, Bu. Jadi dari intonasi juga cukup bagus menyampaikan, hanya saja Bu nanti ke depan pertanyaan-pertanyaan ini tuh benar-benar lebih terbuka ya Bu ya. Jadi Baik, Pak. mengalir seperti yang Ibu sampaikan tadi, singkat tapi benar-benar bisa membuat coach itu lebih banyak menyampaikan yang harapan-harapannya ke depan. Sudah bagus Bu. Ya. Jadi Baik, terima semoga kasih nanti Pak Jantoni semakin baik lagi masukannya, kemudian Pak. hari yang melakukan coach ya Bu ya. Nanti pendengar yang baik Baik. ya mudah-mudahan bisa berhasil dan itu saya lihat ada keberhasilan di sana. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Jantoni masukan-masukannya, Pak. Insya Allah ini menjadi masukan yang positif untuk pengembangan kompetensi saya, terutama terkait dengan coaching ini. Terima kasih sekali lagi Pak Jantoni. Sama-sama Bu, sukses selalu Bu. Sama-sama Pak Jantoni. Saya stop ya Pak.